Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dari ASP Law Firm Official. Hari ini kita akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan adanya polemik sertifikat jaminan fidusia. Nah, jadi memang kali ini ada banyak sekali subscriber kita yang bertanya terkait dengan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenkumham ketika ada sebuah transaksi kredit kendaraan bermotor, misalkan baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, banyak pertanyaan ke kita, katanya kan itu sebelum adanya sertifikat jaminan fidusia kan harus ada akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini adalah akta yang dibuat oleh notaris. Nah, tapi kok katanya konsumennya tidak pernah tanda tangan di depan notaris, tapi kok sertifikat jaminan fidusianya bisa keluar. Nah, kita akan mencoba memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan ini. Nah, ini adalah bagian daripada pendapat saya. Jadi kalau kemudian ada yang berbeda pendapat, ya silahkan ya sampaikan. Yang terpenting begini, pada saat materi-materi sebelumnya kita telah menyampaikan polemik terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Nah, jadi kalau sudah ada yang namanya sertifikat jaminan fidusia, itu bisa dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Nah, tapi kemudian ternyata ada permasalahan baru yang timbul pertanyaan-pertanyaannya kepada kita terkait dengan sertifikat fidusia itu sendiri. Katanya banyak konsumen yang tidak pernah tanda tangan di notaris, tapi kok sertifikatnya bisa keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sertifikat jaminan fidusia ini diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur ya. Kita pahami dulu, debitur ini adalah orang yang mengajukan pinjaman atau sering disebut dengan konsumen gitu ya, yang kredit motor atau kredit mobil. Nah, itu namanya adalah debitur. Nah, satu lagi adalah kreditur. Nah, kreditur ini siapa? Kreditur ini adalah perusahaan yang kemudian melakukan pembiayaan atas kredit Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan sering disebut di masyarakat dengan sebutan leasing gitu ya, atau perusahaan perbankan lainnya. Nah, itu bedanya antara debitur dengan kreditur. Nah, sertifikat jaminan fidusia ini lahir setelah adanya perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur. Nah, perjanjian pembiayaan ini dibuat sedemikian rupa, bahkan sekarang sudah mulai terbagi menjadi dua. Ada perjanjian pembiayaan yang sifatnya konvensional, tapi ada juga perjanjian pembiayaan yang sifatnya syariah gitu, atau disebut juga dengan perjanjian pembiayaan murabahah. Nah, selanjutnya setelah perjanjian pembiayaan itu biasanya ada syarat-syarat lain, misalkan terkait dengan penjelasan penting bagi konsumen. Nah, setelah itu ada kemudian akta jaminan fidusia. Nah, pertanyaannya, apakah ketika konsumen hanya menandatangani perjanjian pembiayaan, apakah kemudian bisa tiba-tiba ada sertifikat jaminan fidusia? Jawabannya tidak. Nah, yang terjadi sebenarnya seperti ini. Banyak sekali konsumen yang ketika mau membeli motor atau mobil, nah mereka pengennya cepat gitu. Nah, jadi tidak mau harus melakukan penandatanganan di depan notaris dan lain sebagainya, tapi ada juga yang mau. Nah, pada prinsipnya gini, kalau dikatakan tidak pernah tanda tangan di depan notaris, itu tidak akan keluar sertifikat fidusianya. Faktanya yang terjadi di lapangan sebenarnya seperti ini. Nah, perusahaan pembiayaan karena mempermudah konsumen, karena konsumen rata-rata pengen cepat beres gitu. Nah, makanya kemudian pada saat kita melakukan penandatanganan di perjanjian pembiayaan, nah kita harus baca dulu tuh, baca secara spesifik terkait dengan apa saja yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Nah, karena selain perjanjian tersebut biasanya ada hal-hal lain yang ikut ditandatangani. Nah, contohnya misalkan ada penjelasan penting bagi konsumen, nah itu juga bagian daripada perjanjian pembiayaan. Nah, setelah itu ada juga yang namanya surat kuasa untuk memfidusiakan. Nah, jadi kalau misalkan tidak pernah tanda tangan di depan notaris, tapi pernah menandatangani surat kuasa untuk memfidusiakan, nah itulah dasarnya dibuat akta jaminan fidusia. Nah, jadi konsumen memberikan kuasa baik itu kepada kreditur maupun kepada pihak ketiga untuk kemudian menandatangani atau mengurus
akta jaminan fidusia. Nah, nanti kalau sudah ada surat kuasa itu, makanya kemudian bisa dibuat akta fidusianya oleh notaris. Nah, setelah dibuat akta fidusia, nah baru kemudian notaris bisa mendaftarkan ke Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu melalui online. Nah, baru kemudian setelah terdaftar, persyaratannya memenuhi, baru keluar yang namanya sertifikat fidusia. Nah, jadi boleh misalkan orang tidak pernah menandatangani akta fidusia di depan notaris, nah, tapi ternyata pernah menandatangani surat kuasa untuk memfidusiakan. Nah, jadi jawabannya boleh ya, karena begini, perjanjian antara kreditur dengan debitur ini adalah hukum masuk dalam kategori hukum perikatan. Nah, boleh atau tidak diwakili? Boleh. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita misalkan mau jual tanah. Nah, tapi kemudian karena kita berada di luar daerah atau dengan kesibukan tertentu, kita tidak bisa hadir di notaris. Nah, itu boleh atau tidak mengkuasakan? Jawabannya boleh. Bisa misalkan kita buat di notaris yang namanya surat kuasa jual. Nah, itu boleh dilakukan ya. Nah, jadi terkait dengan kecurigaan konsumen yang merasa tidak pernah menandatangani, nah saya rasa memang itu harus dikembalikan kepada konsumen itu sendiri. Nah, dulu pada saat menandatangani berkas apa saja yang ditandatangani. Nah, karena faktanya ketika tidak ada surat kuasa untuk memfidusiakan, maka notaris tidak akan membuat akta fidusia. Nah, kalau tidak ada akta fidusia, maka kemudian sertifikat jaminan fidusia itu tidak bisa keluar. Nah, kalau sudah keluar, apakah ini bisa kemudian dipersalahkan? Oh, saya nggak pernah tanda tangan, tapi kok ada sertifikat fidusia. Nah, selama sertifikat jaminan fidusianya sudah keluar, berarti secara hukum sudah diakui kebenarannya oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian ada yang mengajukan keberatan, boleh atau tidak? Boleh, tetap boleh dilakukan keberatan, tapi karena sertifikat jaminan fidusia ini menurut saya masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara, maka yang bisa membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau misalkan mau menggugat pembatalan sertifikat jaminan fidusia, boleh saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, terkait nanti dikabulkan atau tidaknya, itu urusan hakim. Saya kira tergantung bagaimana cara kita membuktikan gugatan kita seperti apa di pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa di-subscribe dan di-share agar kemudian kita bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.